FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rau, jumpa bareng Una lagi di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar tamu untuk edisi 18 November 2020. Seperti biasa untuk Rabu malam itu kita ada talk show bersama IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita di malam hari ini ya. Ada Bapak Adi Syaputra MH dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu ya rekan Rau. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tema kita di malam hari ini adalah problematika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia ya Pak. Kira-kira bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa Bapak mengambil tema kita di malam hari ini adalah problematika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar dan juga penyiar kita. Mengenai tema yang pertama, saya ingin jelaskan bahwa saya sendiri adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini adalah salah satu keilmuan yang berangkat dari agama kita sendiri, agama Islam, yang ini mesti harus diterapkan karena dia adalah satu konsekuensi hukum dari perintah Tuhan atau perintah Allah, yaitu masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Arti menyeluruh itu adalah seluruh aspek, ya, baik dia aspek hukum, aspek pendidikan, aspek budaya, aspek ekonomi, tidak ada tebang pilih. Maka semua itu mesti diaplikasikan, semua itu mesti diterapkan tanpa memilih-milih mana yang enak. Dia harus diambil ya, dari konsekuensi logis dari Islam itu sendiri. Iya, oke Pak. Kemudian bisa dijelaskan juga sebenarnya hukum pidana Islam itu bagaimana? Karena mungkin diantara kita masyarakat awam juga masih belum mengenal lebih detail lagi tentang hukum pidana Islam. Nah, itu dia. Maka ini yang menjadi salah satu problem nanti. Kenapa hukum pidana Islam itu tidak diketahui dan juga tidak menjadi familiar di masyarakat, bahkan tidak diterapkan di negara-negara manapun. Ya, dan hari ini yang menerapkannya secara menyeluruh itu hanya negara-negara yang notabene Islam, ya, seperti Arab Saudi. Bahkan di Indonesia ada Aceh sebenarnya, tapi Aceh itu belum mengadopsi secara menyeluruh. Dia hanya sistem Islam yang kemudian direkatkan atau disandarkan ke dalam adat Aceh, ya, yang kemudian mereka disebut dengan konun, ya, konun Aceh. Dia hanya perpaduan antara adat Aceh dan Islam. Sama seperti Minang juga perpaduan antara adat dan Islam, ya, dengan adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah, gitu. Sama dengan Aceh. Nah, itu maka yang pertama saya mesti awali dari bahwa hukum itu penting untuk kita umat manusia, karena tanpa hukum maka manusia itu akan membuat kegaduhan di mana-mana. Karena membuat kegaduhan itu adalah salah satu potensi manusia. Karena Allah kan katakan di dalam Al-Quran, ketika izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah, maka apa kata malaikat? Kenapa engkau ciptakan manusia itu di muka bumi sebagai khalifah, ya Allah, sedangkan mereka akan membuat kerusakan? Maka Allah katakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maka dalam perkembangannya, jika kita lihat sejarahnya misalnya, kapan mula
hukum itu ada, nah, maka kita bisa lihat ayat setelah itu ketika Allah perintahkan kepada Adam. Nah, perintahnya begini, janganlah kamu dekati pohon itu, atau kalimatnya begini, janganlah kamu dekati pohon itu, maka jika kamu dekati, kamu akan masuk kepada kelompok orang-orang yang zalim. Ya, la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi ayat selanjutnya syaitan menggoda Adam untuk mendekati buah itu. Dalam sejarahnya itu disebut dengan buah khuldi. Adam akhirnya tergoda dari bujukan syaitan itu dan melanggar perintah itu. Nah, disinilah kemudian awal sejarah hukum itu. Nah, maka kemudian dihukumlah Adam dengan dia dikeluarkan dari surga dan masuk ke dipindahkan ke bumi. Nah, kita masuk ke perkembangannya. Setelah itu, maka Muhammad hadir sebagai Rasul untuk melengkapi seluruh hukum-hukum yang ada yang Allah berikan, baik hukum kepada Adam, jika kita lihat bagaimana hukum pada Qabil dan Habil, hukumnya juga Allah berikan hukum kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Idris, sampai Ibrahim, Isa, sampai kemudian Muhammad melengkapi seluruh hukum itu yang dikodifikasikan di dalam satu mushaf yang disebut dengan Al-Quran. Dan maka nanti di sana akan kita temui banyak sumber-sumber hukum pidana Islam itu. Bagaimana perintah jangan meminum khamar, bagaimana perintah jangan berzina. Karena kalau di situ kita lihat bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan, rajamlah, cambuklah ia sampai masing-masing keduanya 100 kali cambuk. Demikian juga misalnya bagi pencuri, Al-Quran katakan asyariku wasyariqatu faqtu'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Nah, maka di dalam Islam itu ada hukum, dan kita yang beragama Islam tahu itu dan sering membacanya di dalam Al-Quran. Nah, maka kenapa saya pilih Indonesia? Nah, Indonesia ini begitu unik dengan hampir 80% itu umat muslim. Lantas kenapa tidak diterapkan? Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, mungkin orang akan katakan, oh ini bukan negara Islam, ini adalah negara demokratis. Oh, maka kita uji lagi, negara demokratis itu sudah bagaimana? Sudahkah orang mendapatkan keadilan? Buktinya banyak yang menangis histeris di pengadilan karena mereka dizolimi. Buktinya banyak orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga muncul chaos di jalanan. Bahkan kita lihat, jika kita rujuk ke hasil penelitian Harvard University misalnya, pada tahun 2019 Indonesia itu masuk ke peringkat 62 dari 126 negara yang mengalami lemah dalam supremasi hukum. Itu bukan satu pernyataan yang tidak serius. Artinya negara kita jauh dibanding negara Malaysia yang mereka sangat hampir dekat dengan negara-negara. Nah, negara peringkat pertama itu yang supremasi hukumnya baik adalah Denmark. Mereka itu adalah negara paling bahagia di dunia karena di sana tidak ada pelanggaran, di sana tidak ada yang yang terzolimi. Maka apa akibatnya lemahnya supremasi hukum ini? Akibatnya adalah kepada para pencari keadilan. Mereka yang ingin mendapatkan keadilan itu tidak akan menemukan kemanapun mereka mencari. Mereka datang ke pengadilan tidak akan mendapatkan itu. Mereka datang kemana? Bahkan ya akhirnya mereka datang kemana? Ya ke dukun. Karena mereka di sanalah yang mereka anggap keadilan itu. Sedangkan mereka menghadap Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan keadilan begitu saja. Begitu. Nah, kemudian apalagi akibatnya?
ya pengadilan jalanan. Akhirnya kita lihat coba, ada orang pencuri, maling kereta. Ya akhirnya apa? Dihakimi kan? Dihakimi, dihajar. Kenapa? Karena masyarakat tidak percaya pengadilan itu memberikan hukuman yang jera kepada pelakunya. Buktinya apa? Buktinya pencuri semakin banyak. Orang di penjara itu, hampir penelitian, orang yang keluar dari penjara 70% akan mengulangi perbuatannya. Ya. Orang narkoba itu, setelah mereka keluar narkoba dihukum 5 tahun penjara misalnya, sudahkah mereka tobat bernarkoba? Belum tentu. Bahkan hampir beberapa penelitian yang dilakukan di IAIN itu, ya mereka kan mengulangi lagi, karena hukuman kita kan tidak buat orang jera. Ya kan enak tuh di penjara dikasih makan gratis, ya tak? Dikasih minuman, dikasih tempat tidur gratis, semuanya gratis. Bahkan negara menanggung beban itu sangat banyak. Bahkan belakangan ini kan pemerintah bilang, penjara kami full, over capacity. Ya, karena memang hukumnya tidak membuat orang jera. Bahkan sekarang kan negara ada begini, ada yang menarik, bahkan suka memang memenjarakan masyarakatnya dengan segala, bahkan berbeda pendapat pun kan dipenjarakan kan. Nah, di dalam Islam itu tidak ada. Jika kita telusuri sejarah, tidak ada satu peradaban yang paling baik di dunia ini selain Islam. Bahkan jika kita baca sejarah, bagaimana dulu Islam sampai 2/3 dunia mereka kuasai. Kita lihat Islam di Spanyol, Islam di Cordova, Islam di Andalusia, Islam di Maroko, itu sampai 2/3. Bahkan Islam di Eropa Barat sampai ke Asia. Kita dikenal dengan masa emas kejayaan Islam. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Khaldun, siapa yang tidak mengenal Al-Farabi, mereka sangat ya, bahkan jika orang non-muslim nyaman, tidak ada orang di penjara, tidak ada orang yang merasa tidak nyaman dipimpin oleh Islam. Lantas kenapa kita tidak percaya terhadap hukum yang ada di dalam Al-Quran kita? Persoalannya di mana? Nah, disinilah saya menarik dalam penelitian saya 2019 tentang apa sebenarnya, kenapa hukum Islam itu tidak begitu diterapkan. Bahkan jika kita bilang sekarang hukum pidana Islam, apa yang akan muncul? Oh, kamu radikal, kamu orang yang keras, bahkan kita dibenci. Kan itu kan perintah agama kita. Kita disuruh Allah, jalankan agama kamu. Lah kita menjalankan agama, kita dibilang radikal, gimana? Nah, ini satu fenomena. Mau kita bilang, oh itu kan hanya sebagian. Enggak, itu sudah menjadi pembicaraan umum. Bahkan saudara, hari ini kita ada satu wacana yang memang dimunculkan, bahwa Islam itu adalah penduduk keras dan kriminal. Tidak bisa kita pungkiri. Sampai-sampai ya, kalau sedikit-sedikit yang membom itu ya orang Islam, teroris itu ya Islam. Ya padahal jika kita lihat ke negara-negara di luar negeri itu yang non muslimnya juga hampir 90%, yang membunuh diri ya, terorisnya enggak Islam, mereka juga non muslim. Nah, ini persoalannya. Nah, maka yang muncul adalah apa? Ketidakpercayaan. Saat ini trust itu tidak ada lagi. Siapa yang percaya sama orang lain? Tidak ada. Bahkan ketidakpercayaan itu sampai kepada keluarga. Ya, istri tidak percaya kepada suaminya, suami tidak percaya kepada anaknya, ayah tidak percaya kepada istrinya, anak tidak percaya kepada ibunya. Saling curiga mencurigai.
bisa kita perhatikan itu. Ya, kita curiga, bahkan kecurigaan itu, apa yang dikatakan pemerintah hari ini, siapa yang percaya? Jangan-jangan itu politis. Itu politis. Bahkan penyakit saja yang sudah jelas-jelas kita lihat orang masuk ke dalam kuburan itu gara-gara penyakit itu, apa masyarakat bilang? Ya itu politis, politik. Itu kan akibat apa itu? Muncul ketidakpercayaan itu. Nah, inilah yang apa namanya? Satu fenomena di dalam Indonesia itu yang mayoritas umat muslim yang harus kita khawatirkan. Sampai kapan ini? Ataukah Islam itu hanya menjadi identitas saja, atau dia menjadi satu konsep kehidupan? Nah, inilah yang menarik. Oke Pak, terima kasih, dan kita pergi sebentar ya Pak, nanti kita lanjut kembali. Dan rekan-rekan jangan kemana-mana, karena nanti kita bakal kembali dengan pembahasan yang sama. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan-rekan masih bersama dengan Una dan tentunya narasumber kita di malam hari ini Bapak Adi Syahputra MH. Dan bisa dilanjutkan kembali Pak penjelasan tentang tema kita di malam hari ini, tentang problematika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Begini, sebagai negara hukum, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, atau yang disebut dengan Rechtsstaat. Maka sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan perlindungan, karena itu perintah Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu adalah amanah Undang-Undang Dasar kepada negara, kepada pemerintah untuk melindungi. Melindungi di situ salah satunya adalah melindungi keadilan, melindungi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan itu. Ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah memperbaharui sistem hukum, termasuk wacana pembaharuan hukum pidana Islam itu. Ya. Namun tanpa kita sadari juga bahwa ada penggiringan opini, dari penelitian itu kita temukan bahwa ada penggiringan opini yang dilakukan oleh oleh kaum barat, kaum liberalis terhadap Islam itu, dan itu berpengaruh kepada hukumnya. Apa penggiringannya? Ya, dikatakanlah bahwa Islam itu sadis. Sadis lah, termasuk misalnya kalau kita pembunuh dalam Al-Quran kan itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri al-'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, bahwa diwajibkan untuk melakukan kisos, maka nyawa mesti dihukum dengan nyawa, tangan mesti dihukum dengan tangan. Nah, jika dia membunuh, maka si pembunuh juga harus dibunuh. Itu dalam Islam. Jika dia memukul orang, maka yang memukul itu mesti juga dipukul, yang ukurannya sama, begitu. Dan ini bagi kaum liberal ini sadis, dikatakan sadis, kejam. Memotong tangan itu kejam bagi kaum liberal. Ya, bagaimana tidak, misalnya jika saudara lah misalnya mencuri, maka Islam katakan kamu wajib dipotong tangannya. Ya, mungkin bagi kita itu adalah satu kekejaman. Masa gara-gara mencuri potong tangan? Tapi itu perintah Tuhan. Kita mau bilang apa? Itu perintah Tuhan yang wajib kita patuhi. Tuhan Allah pasti punya alasan kenapa dia buat aturan seperti itu.
Ya, sebagai satu konsekuensi akidah kita kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, maka kita mesti percaya bahwa hukum yang ia sampaikan melalui Al-Quran itu adalah hak dan benar. Jika kita meragukan itu, maka gugurlah keimanan kita, maka kafirlah kita. Itu satu konsekuensi logis dari akidah. Nah, maka jika kita telusuri sebenarnya, kata kaum liberal juga, hukum pidana Islam itu melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Itu berdasarkan komprensi masyarakat sivil Amerika, bahwa Islam itu melanggar hak asasi manusia. Maka mari kita telusuri. Sebenarnya semua hukuman itu melanggar hak asasi manusia. Bahkan jika hukuman penjara juga melanggar hak asasi manusia. Kita yang seharusnya hidup bebas tiba-tiba di penjara, kan itu hak asasi kita itu, hidup bebas berdasarkan undang-undang. Ya, kita juga yang seharusnya bisa makan enak dengan keluarga, bisa hidup berdampingan bahagia dengan keluarga, tiba-tiba kita di penjara. Itu kan satu pelanggaran hak asasi. Tidak ada hukuman di dunia ini yang tidak melanggar hak asasi. Bahkan hukuman sosial. Hukuman sosial itu misalnya apa? Dibenci. Gara-gara seseorang dia pengguna narkoba, dia dibenci oleh masyarakat. Apa yang dia sampaikan tidak dipercayai. Siapa orang yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh pecandu narkoba? Tidak ada. Bahkan jika dia bilang di sana ada kucing tertabrak, tapi kita tahu bahwa dia pecandu narkoba, apa yang sikap kita yang muncul? Ya, kita tidak percaya karena memang itu. Tapi ketidakpercayaan itu adalah satu hukuman. Ya, kita nggak dipercayai orang kan kita dihukum tuh. Hukuman sosial namanya kalau dalam ilmu teori hukum barat itu. Kalau dalam istilahnya Jeremy Bentham itu atau Hans Kelsen itu, dia bilang ada namanya hukum alam atau natural of law, hukum alam itu. Hukum alam itu hukum yang terjadi secara alamiah. Ya, jika kamu merusak lingkungan, maka lingkungan itu akan menghukum kamu. Jika kamu memukul orang, maka orang itu akan marah kepada kamu. Itu hukum alam. Sama juga seperti ya, kalau pecandu narkoba dia akan dibenci. Nah, dibenci itu juga bentuk hukuman. Ya, bayangkan kalau orang benci sama kita, kan itu dihukum. Nah itulah salah satu juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, maka stigma-stigma ataupun penggiringan opini itu tidak mendasar kepada hukum pidana Islam itu. Nah, begitu. Nah, maka dari penelitian yang kami lakukan itu tahun 2019, apa sebenarnya problem kenapa hukum pidana Islam itu tidak diterapkan? 60% masyarakat ya tidak paham ya, terhadap hukum pidana Islam. Nah, jika tidak paham, ya bagaimana mau menerapkan orang tidak paham? Sama misalnya bagaimana mau menerapkan Pancasila? Ya, orang hanya hafal tapi tidak paham. Hafal belum tentu bisa menerapkan. Tapi paham, dia mengetahui secara komprehensif dan juga memahami hal-hal yang bersifat substantif, itu paham. Tapi kalau mengetahui itu belum tentu dia bisa mengaplikasikan. Ya, kita tahu bahwa teori menggunakan mobil itu ya seperti ini begitu. Tapi kan kita belum paham, nah itu beda. Tapi kalau sudah paham, ya gimana pun kayak berkendara, kita sudah paham berkendara, tapi maka kita tidak perlu lagi gugup dalam berkendara. Begitu juga lah. Maka masyarakat Muslim tidak paham apa yang diperintahkan
dalam Al-Qur'annya. Dia hanya tahu bacaannya. Ya, itu memang tradisi kita tuh. Selama Ramadan ya di Indonesia itu ya kita kan disuruh tadarus. Tadarus itu kan membaca ya alif lam mim dan bla 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 terus sama. Tapi yang diperintahkan itu bukan membaca, tapi memahami ayatnya, artinya, substansinya, maknanya, dan kenapa dia diturunkan. Itulah maksud memahami itu. Jadi Iqra, perintah kepada Muhammad, bukan Iqra seperti yang kita bayangkan membaca ya, alif lam mim zalikal kitab, bukan begitu. Iqra-nya yang dimaksud Jibril itu. Iqra itu adalah membaca dan memahami. Nah, maka itu nanti boleh ya kita harus praktekkan membaca 1 bulan itu cukup 1 surah, 1 Ramadan 1 surah. Baca 1 ayat, pahami maknanya, pahami substansinya, apa alasan dia diturunkan dan apa maksud ayat itu. Dan nah inilah satu. Nah kita kan tidak pernah. Ya, kalau ditanya, ya jangankan ayat, hafal ayat itu pun tidak kan. Maka itu ya kita khawatir nanti kalau di dalam kubur itu ya, ditanya ma imamuka, kita bilang Al-Qur'an begitu. Coba sebutkan ayat ini gitu. Misalnya kalau kayak pertanyaan kuesioner itu. Ditanya oleh malaikat muka. Coba sebutkan ayat Ali Imran ayat 30. Kita mau jawab apa? Ya kita tidak hafal. Itu kan satu fenomena. Kemudian pendapat yang kedua dari masyarakat itu bahwa tidak ada negara demokratis di dunia yang menerapkan hukum pidana Islam. Ya, itu juga satu jawaban yang harus kita akomodir. Sebab apa? Di Indonesia memang memiliki masyarakat yang multikultural. Dia punya banyak agama, dia punya banyak ras, dia punya banyak suku, banyak budaya, banyak pemahaman. Nah, maka ya benar juga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk menerapkan hukum pidana Islam. Karena jika kita telusuri sejarahnya, bagaimana umat muslim memaksakan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada poin pertama Pancasila itu menjadi perdebatan yang sengit pada saat BPUPKI. Jika kita baca sejarahnya, bagaimana dari Wong Makassar itu, Wong Sulawesi, mereka tidak sepakat tentang menjalankan syariat Islam, sehingga pada perkembangannya pada sidang BPUPKI kedua, menjalankan syariat Islam itu dihapus. Nah, hanya kalimat itu saja menjadi perdebatan panjang pada saat itu, sehingga kemudian memperuncing akhirnya umat Islam legowo menghilangkan kalimat itu. Nah, ini memang satu yang harus kita perhatikan, bahwa memang Indonesia itu, nah inilah banyak pemahaman yang susah untuk mempersatukan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa hukum pidana Islam itu belum ada sebagai negara percontohan. Siapa yang mau kita contoh? Misalnya Arab Saudi pun sendiri bercampur antara hukum Islam dengan ketetapan Raja Salman. Tidak hukum pidana Islam tok, tapi ada percampur bauran. Jadi tidak murni juga hukum pidana Islam. Maka jika ditanya kita misalnya, oke, kamu mau menerapkan hukum pidana Islam, kasih contoh negara Muslim yang menerapkan hukum pidana Islam. Memang nggak ada. Itu juga satu kelemahan. Siapa yang sudah menerapkan? Di negara-negara Timur Tengah misalnya, Mesir lah yang kita tahu di sana banyak perguruan tinggi Muslim terbesar.
Al-Azhar dan lain-lain. Juga tidak. Bahkan mereka juga banyak yang menerapkan hukum-hukum negara dan lain-lain. Nah, kemudian masyarakat memiliki kultur hukum yang beragam. Itu jawaban yang keempat. Ada kultur hukum. Kultur hukumnya begini, bahwa masyarakat ini kan punya hukum adat juga. Bagi masyarakat Papua, adat mereka itu di atas segala-galanya dari hukum. Bahkan hukum Indonesia tidak berlaku di sana itu. Jangan coba-coba paksakan. Bahkan dengan itulah mereka mau merdeka sampai ini. Jangan coba-coba paksakan bahwa hukum adat kita juga masih ada. Sama seperti kita di Tapanuli nih. Kita di Tapanuli. Kita juga punya hukum adat. Dan hukum adat kita itu sangat melekat di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat berpengaruh. Coba misalnya yang mau dihukum itu adalah anak tulangnya misalnya. Ya pasti dia akan tidak setuju. Walaupun itu anak tulangnya itu melakukan perbuatan yang dianggap melanggar, mencuri misalnya. Misalnya adik kita. Ya, tapi kalau di dalam Islam tidak kenal itu, mau adik. Bahkan kalau Nabi Muhammad apa kata dia? Lau syaraqat Fatimata laqata'tu yadeh, kata Muhammad. Seandainya Fatimah itu putri kesayangan Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotongnya. Itu Muhammad. Bayangkan bagaimana ketegasan Muhammad. Tapi coba misalnya itu adik kita yang mencuri, dipotong tangannya hari ini misalnya. Coba gimana perasaan kita? Pasti kita tidak setuju. Kenapa? Karena kekerabatan kita itu sudah dibangun dari adat. Kekerabatan kita, bagaimana sayang kita kepada adik, bagaimana sayang kita. Nah ini yang menjadi salah satu penghambat. Di dalam Islam itu tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Sama seperti Umar itu pernah menghukum anaknya hanya gara-gara menambatkan onta di kebun orang. Maka onta itu memakan kebun korma itu, dan pemilik kebun mengadu kepada Umar, khalifah pada saat itu. Maka apa yang dilakukan Khalifah Umar? Menghukum anaknya, ganti itu kebun, dan anaknya juga dihukum. Nah itu Khalifah Umar. Kita bisa tidak kita begitu? Menghukum anak kita sendiri? Oh tidak bisa. Itu salah satu yang tidak bisa kita terapkan di Indonesia. Menghukum. Coba seandainya itu kita sebagai presiden yang dihukum anak kita, maka kita akan melakukan taktik politik bagaimana supaya anak kita tidak dihukum. Ya, itu kan satu. Kemudian, dan yang terakhir adalah bahwa di dalam Islam itu ada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Wah, ini dari kalangan Hanafi berbeda, dari kalangan Asy-Syafi'i berbeda, dari kalangan Hambali berbeda, dari kalangan. Nah, ini yang susah. Dalam Islam sendiri pun memang terjadi perbedaan itu yang belum ketemu. Hari ini misalnya itu juga masih, wah ini kamu dari kalangan NU, kamu dari kalangan Muhammadiyah. Nah, itu kan itu di masyarakat Muslim kita. Nah bagi masyarakat yang itu, oh kamu dari pengikutnya Asy-Syafi'i, kalau di apa itu kan dalam Islam dunia itu, kamu pengikutnya Hambali, nah, itu yang susah untuk mempertemukan. Karena hukum pidana Islam ini masuk kepada peringkat pemahaman. Ya, kan tentu berbeda Hanafi memahami ayat potong tangan itu dengan Hambali. Asy-Syafi'i juga berbeda. Nah, ini yang untuk mempertemukan itu juga sangat susah. Nah inilah satu 5 problem ya. Saya katakan 5 problem dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia ya terutama. Rekan-rekan, itulah tadi sedikit banyak tentang problematika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, dan jangan kemana-mana, kita bakal ada kembali lagi untuk sesi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Seharusnya berapa kali break? 2 Pak. 2 break. Dan diskon 50% untuk biaya 900 subsidi.
Banyak boleh bang? Ya boleh. 105 FM dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan masih bersama dengan Nuna dan tentunya juga narasumber kita di malam hari ini ada Bapak Adi Saputra MH. Dan di beberapa menit terakhir ini Pak bisa diberikan kesimpulan tentang topik kita di malam hari ini. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama saya ingin kasih satu pemikiran bahwa hukum pidana Islam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kajian ini sebenarnya tidak bisa kita bahas dalam satu malam. Ya. Kalau di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini satu semester ini belajar ini. Bahkan sekarang sudah kita kembangkan menjadi 2 semester. Ada hukum pidana Islam 1, hukum pidana Islam 2. Dan ini kajiannya sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga, penting bagi kita seorang muslim memahami sebenarnya Islam yang bagaimana dan muslim yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah. Kita tahu bahwa Islam menurut Muhammad Nasir, kita tahu Islam menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi bagaimana sebenarnya Islam yang Allah inginkan itu? Dalam Al-Qur'an inna dina 'indallahil Islam itu. Bahwa agama atau din yang paling benar, agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, maka Islam yang bagaimana? Islam yang kalau kita rujuk kepada hadis adalah Islam yang memberikan penyelamat atau menyelamatkan orang lain. Dengan lidahnya orang lain selamat, dengan tangannya orang lain selamat, dengan kakinya, dengan perbuatannya orang lain selamat. Tidak ada orang yang terluka, tidak ada orang yang merasa tertindas. Nah, sehingga apa? Sehingga akan terjadi saling tolong menolong. Kalau prinsip Al-Quran itu tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, maka terwujudlah itu. Maka terakhir, kita sebagai umat muslim, mari kita pelajari agama kita dengan baik dan benar. Karena itu akan dipertanyakan nanti. Akan dipertanyakan nanti sejauh mana kita memahami agama kita dan sudahkah kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hukum. Nah, dan yang paling penting adalah ajari anak-anakmu tentang apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran, termasuk hukum-hukum itu, sehingga Islam itu akan tetap terus tumbuh berkembang sebagaimana Islamnya pada masa Rasul dan Islam pada masa sahabat, di mana orang damai, di mana orang aman berada di tengah-tengah umat Islam. Demikian kesimpulan dari materi kita hari ini tentang problematika penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber kita di malam hari ini yang sudah menyampaikan tema yang luar biasa ya rekan Rau. Dan jangan kemana-mana, dan Una pamit undur diri dari ruang dengar rekan Rau. Terima kasih banyak sudah bergabung bareng kita di talk show malam hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti RJ kecil lainnya bakal bertugas untuk menemani ruang dengar kamu. Akhir kata dari Una, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Ini direkam ya atau live? Direkam. Rekam.